Bab 1148. Pada saat ini, Old Forzu telah menyerang pria pendek itu dengan tergesa-gesa. Melihat bahwa kedua pria di pesawat militer itu tidak bergerak, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung, berpikir bahwa mereka tidak mendengarnya, jadi dia berteriak dengan keras. "Dua saudara laki-laki, jangan khawatirkan aku, pergi dan bantu kedua adik kecilku." Kali ini dia terengah-engah. Selama kedua orang ini tidak tuli, mereka pasti bisa mendengarnya, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah kedua orang ini benar-benar terlihat seperti tuli. Mereka tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya, dan mereka masih berdiri di tempat mereka berada. Bergerak, dan ada ketidakpedulian yang suram di matanya. Melihat tidak ada respon dari mereka berdua, Old Forzu merasakan hatinya seolah merasakan sesuatu yang buruk. Dia menoleh dan menatap mereka berdua selama pertempuran yang tergesa-gesa, dan berkata dengan cemas, "Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu mengkhianati pesawat militer? Jangan terburu-buru menyelamatkan orang." Sulawesi mengucapkan kata pengkhianatan, tidak hanya untuk menekan kedua orang ini, tetapi juga untuk menguji mereka. Tapi yang membuatnya putus asa adalah mereka berdua masih berdiri diam, memperhatikan semua yang ada di depan mereka dengan mata dingin. Dan tepat saat dia berbicara, pria pendek itu sudah mendekatinya dan menebas bahu kirinya dengan tebasan yang keras. Tubuh Sutua tiba-tiba berkedip, dan dia bisa menghindari pisaunya. Tapi pria pendek itu mengikutinya seperti kilat, menendangnya ke tanah dengan ganas. Sutua berguling ke belakang dan segera berdiri, bersandar pada dinding di belakangnya, menoleh dan meneriaki orang-orang di dua pesawat militer, "Apakah kamu tidak takut dikenal oleh Tuan He? Aku akan melepaskanmu." Ketika dua pria di pesawat militer mendengar dia menyebut Lin Yu, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka jelas sedikit takut. Mereka saling memandang, dan kemudian salah satu dari mereka tenggelam dan berkata dengan dingin, "Dia tidak akan tahu, karena kamu hanya tidak akan bertahan." Setelah berbicara, mereka berdua tidak banyak bicara, berbalik dan pergi dengan cepat. "Tuan, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Old Forzu meraung di belakang mereka berdua, tapi itu tidak membantu. Mereka berdua telah berada di persimpangan selama 1 jam. Namun, pria pendek itu memanfaatkan kelalaian Zhu dan menyerang beberapa orang dengan keras, meninggalkan 2 luka di perut Zhu pada saat Zhu tidak dapat mempersiapkannya. Sulawesi memandang pria pendek di seberang jalan dengan dingin, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh darah di pinggangnya. Menjulurkan lidahnya dan menjilatnya, dia mencibir, dan meraung, "Pergilah ke neraka, Xiao Dongyang." Segera setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba mencabut belati lain dari pinggangnya dengan tangan yang lain, membalik kedua pisau di tangannya dan menendang kakinya. Dengan seluruh kekuatannya, dia bergegas menuju pria pendek, tanpa ragu dalam setiap gerakan, dan dia menindas, dan tampaknya memiliki hati yang fana. Mengenang tentang situasi Chun Seng dan Kiuman dan reaksi 2 orang dari Departemen Pesawat Militer Fang Chai, dia telah memutuskan saat ini bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap orang lain kali ini. Kelompok orang ini sangat mungkin memiliki kaki tangan, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Jadi tidak ada cara lain selain bekerja keras. Berbeda dengan dilema hidup yang tergantung seutas benang, situasi hidup dan meriah di depan institusi medis TCM. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang untuk memberi selamat, termasuk banyak dokter pengobatan Tiongkok dan banyak penggemar pengobatan Tiongkok yang telah menerima berita dari seluruh negeri, ingin datang dan menyaksikan momen yang begitu luar biasa. Tekanan terhadap polisi, Departemen Pesawat Militer dan lainnya juga meningkat seketika, sibuk memeriksa identitas pengunjung. Saat ini, Bu Cheng dan Bai Rentu sudah berdiri di depan 2 pembatas jalan di kedua sisi jalan, membantu menginspeksi orang banyak. Wajah Bu Cheng dingin, dan ekspresi di kedua matanya seperti 2 pedang tajam. Menyapu dengan dingin di antara kerumunan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah,
dan dia menemukan bahwa seorang pria bertopi bowler berperilaku mencurigakan, dan matanya tampak seperti melihat sekeliling. "Kamu siapa?" Bu Cheng berteriak ke arah pria santun Dai. Tapi karena terlalu banyak orang, suaranya terlalu berisik, jadi setelah dia selesai berteriak, pria bertopi bowler di seberang masih tidak bereaksi sama sekali, masih meremas dan melihat sekeliling. Tampaknya mendesak untuk melewati penghalang pandang. Mata Step Cheng dingin, dan dia mengulurkan tangannya dan menarik kancing ke bawah pada dirinya sendiri, dan melemparkannya ke arah pria bertopi teratas di kerumunan. Kancingnya bercampur dengan angin yang bertiup menghantam kepala pria top hat itu. Pria top hat itu sepertinya menyadarinya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat sebuah tombol terbang cepat, kepalanya tiba-tiba miring, dan tombol itu bergesekan dengan kepalanya. Itu langsung mengenai hidung seseorang di belakangnya. Pria itu tiba-tiba berteriak, darah berceceran dari hidungnya, dan berteriak, "Siapa sih yang dilempar batu keji ini?" Pria bertopi bowler melihat ke atas lagi ke arah kancing-kancing itu beterbangan. Setelah melihat langkah-langkah yang terlihat di sini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia ragu-ragu sejenak. Dia tidak berani masuk. Sebaliknya, dia berbalik dan meremas, sepertinya ingin segera pergi dari sini. Mata Bu Cheng dingin, mengetahui bahwa Top Hatman pasti memiliki masalah, dan dia ingin mengejar keluar, tetapi begitu dia mengangkat kakinya, dia segera berhenti, dan tiba-tiba berpikir bahwa Tuan He telah memintanya untuk membantunya dan Bai Rentu untuk membantu menemukan yang mencurigakan. Orang yang tidak membiarkan mereka masuk, tidak peduli tentang orang lain, bahkan jika Anda menemukan beberapa orang yang mencurigakan, jangan mengusir mereka. Dan dia sudah tahu bahwa Chun Seng dan Kiyu Men telah mengusir mereka. Saya belum kembali, tapi untungnya, Sulawesi telah mengajak seseorang menemui mereka berdua. Memikirkan hal ini, Bu Cheng menekan keinginannya untuk mengejarnya, dan dengan dingin melirik ke belakang pria top hat. Setelah meremas kerumunan, pria bertopi bowler itu berbalik dan melihat ke arah Bu Cheng lagi. Melihat Bu Cheng tidak mengejarnya, dia mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya untuk menopang topi di kepalanya, lalu berbalik dan berjalan menuju persimpangan kecil di samping. Namun, kulit Bu Cheng berubah drastis saat ini, dan jantungnya tiba-tiba bergetar, karena saat pria itu mengangkat tangannya barusan, dia menemukan tato di pergelangan tangan pria itu. Organisasi Senmu. Bu Cheng membanting jantungnya, dan dia sangat yakin bahwa tato di pergelangan tangan pria itu adalah simbol organisasi Senmu, dan itu adalah kelompok paling elit dari organisasi Senmu. Dan kelompok orang inilah yang tuannya mengejar nantian di perbatasan saat itu. Jantungnya berdebar-debar untuk beberapa saat, tinjunya tiba-tiba mengepal. Memikirkan keluhan antara tuannya dan organisasi Senmu, dia tidak bisa menahan tinjunya, matanya memicu amukan amarah, dan hatinya ragu-ragu. Jangan kejar pria top hat ini. Dia tahu bahwa pria bertopi tinggi ada di sini sekarang. Harus ada tindakan. Dia berbalik dan melihat ke arah lengkungan dan panggung yang jauh, dan melihat Lin Yu berdiri di atas panggung, sibuk mendiskusikan sesuatu dengan Hao Ningyuan dan yang lainnya, dan upacara pembukaan akan segera dimulai. Dia tahu bahwa Lin Yu tidak bisa pergi saat ini, jadi lebih baik untuk tidak memberitahu Lin Yu tentang ini, jangan sampai Lin Yu terganggu. Dia mengertakkan gigi, melihat sosok pria bertopi bowler semakin jauh, mengepalkan tinjunya, otot-ototnya menegang, dan jantungnya menjadi semakin tidak stabil, ragu-ragu apakah akan mengejarnya.